Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah adalah bangunan suci yang terletak di kota Mekah dan berada di dalam Masjidil Haram. Bangunan ini juga menjadi kiblat sholat. Tidak sah sholatnya seseorang tanpa menghadap ke Ka'bah. Ka'bah ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Setiap harinya, Ka'bah dan Matof selalu dikunjungi oleh jamaah haji dan umroh. Lebih-lebih pada saat bulan Ramadan dan musim haji. Ketika itu, jutaan jamaah melakukan tawaf. Menurut Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, pada tahun 1439 Hijriah, atau 2017 sampai 2018, ada 6.791.100 jamaah dari penjuru dunia yang datang untuk melaksanakan umroh. Sebagaimana umat Islam menunaikan haji dengan mengunjungi Ka'bah, para malaikat juga memiliki Ka'bah yang berada di langit ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menamakan Ka'bah langit tersebut dengan nama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur disebut dalam Al-Quran surat At-Tur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Allah menjadikan tempat ini sebagai sumpahnya, dan jika Allah bersumpah menggunakan nama makhluknya, maka itu menandakan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang mulia, yang menunjukkan keagungan Sang Penciptanya. Dan perlu diingat sobat sekalian, hanya Allah saja yang boleh bersumpah atas nama makhluknya. Sedangkan manusia tidak boleh bersumpah menggunakan nama selain Allah. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika peristiwa Isra Mi'raj pada saat melewati langit ketujuh, aku diangkat menuju Baitul Ma'mur. Padanya masuk setiap hari 70.000 malaikat yang tidak akan kembali lagi, yaitu mereka beribadah dan bertawaf sebagaimana penduduk bumi tawaf di Ka'bah mereka. Demikian juga Baitul Ma'mur, ia adalah Ka'bah bagi penduduk langit ketujuh. Oleh karena itu, didapati Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam menyandarkan badannya pada Baitul Ma'mur karena ia telah membangun Ka'bah di bumi. Para malaikat tersebut beribadah di Baitul Ma'mur dan melaksanakan tawaf di sana sebagaimana penduduk bumi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah mereka. Tempat ini disifati dengan makmur, yang artinya ramai, karena banyaknya yang melakukan tawaf dari golongan malaikat, sebagaimana Masjidil Haram yang dipenuhi oleh jamaah haji yang tawaf dan i'tikaf. Imam Ibnu Katsir juga menuturkan bahwa letak Baitul Ma'mur itu lurus di atas Ka'bah. Andaikan jatuh, maka akan jatuh menimpa Ka'bah. Dalam hal ini, Imam Ibnu Katsir mengutip hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, apakah Baitul Ma'mur itu? Imam Ali menjawab, sebuah rumah di langit yang disebut dengan Ad-Durrah, letaknya lurus di atas Ka'bah. Kesuciannya di langit adalah seperti kesucian Baitullah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk dan menunaikan sholat di sana dan tidak pernah kembali selama-lamanya. Imam Al-Albani menuturkan hadis lain yang mendukung dan bernilai sahih dari Rasulullah SAW melalui Qatadah. Ia berkata, kami mendengar bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apakah Baitul Ma'mur itu?
Mereka menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Lalu beliau bersabda, Baitul Ma'mur adalah sebuah masjid di langit. Di bawahnya adalah Ka'bah. Andaikan Baitul Ma'mur itu runtuh, maka ia akan menimpa Ka'bah. Dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Sirah Nabawiyah, yang menceritakan sejarah lengkap kehidupan Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, juga diceritakan mengenai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur. Dalam hadis yang sangat panjang, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Dari sahabat Malik bin So'so'ah bahwa Nabi Muhammad SAW menceritakan, kami mendatangi langit ketujuh, lalu aku mendatangi Nabi Ibrahim. Aku memberi salam kepadanya dan beliau menyambut, selamat datang putraku, sang Nabi. Lalu aku melihat Baitul Ma'mur. Aku pun bertanya kepada malaikat Jibril dan malaikat Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari tempat ini dikunjungi oleh 70.000 malaikat untuk melakukan sholat di sana. Setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat ini. Kemudian Rasulullah SAW naik hingga ke Sidratul Muntaha. Di sana beliau menerima perintah sholat. Awalnya Allah memberikan perintah untuk sholat fardu sebanyak 50 waktu dalam sehari. Sebelum akhirnya Nabi Muhammad SAW yang bertemu dengan Nabi Musa mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup melaksanakannya. Maka Nabi Muhammad mondar-mandir untuk memohon keringanan kepada Allah hingga akhirnya Allah mengurangi kewajiban sholat fardu menjadi 5 waktu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Baitul Ma'mur terletak pada langit ketujuh. Sebagaimana pada hadis, kata sejajar dengan Ka'bah artinya berada di atasnya. Ini bukanlah hal yang aneh. Allah Maha menguasai atas segala sesuatu. Atau maknanya menyamai Ka'bah di bumi. Artinya, sebagaimana penduduk bumi memakmurkan Ka'bah, maka penduduk langit juga memakmurkan Baitul Ma'mur. Sobat sekalian, mengimani hal yang gaib adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin, termasuk diantaranya adalah Baitul Ma'mur. Kita tidak bisa menyandingkan kekuasaan Allah dengan akal manusia yang kemampuannya sangat terbatas. Wallahu a'lam bishshawab.